Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naufal Khairullah Faroji, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang strategi komunikasi persuasif petugas sensus BPS Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan sensus penduduk dan registrasi sosial ekonomi. Baik, untuk slide pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah sensus penduduk. Di slide ini menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan sensus di Indonesia. Sensus penduduk dan registrasi sosial ekonomi menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, kekhawatiran privasi, dan partisipasi publik yang tidak merata. Lalu untuk informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah landasan penting bagi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan efektivitas program-program kesejahteraan. Untuk slide selanjutnya ada tantangan utama dalam pelaksanaan sensus penduduk dan registrasi sosial. Yang pertama ada pemahaman publik. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami tujuan dari sensus penduduk, sehingga menghambat partisipasi aktif dalam proses pengumpulan data yang penting ini. Lalu yang kedua, tingkat partisipasi tidak merata. Tingkat partisipasi publik yang tidak merata di berbagai wilayah menyebabkan kesenjangan dalam data yang dikumpulkan, menghambat analisis yang akurat terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada kekhawatiran privasi. Kekhawatiran terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi membuat sejumlah orang ragu untuk berpartisipasi dalam sensus, yang berdampak pada keakuratan data yang diperoleh. Lalu yang terakhir, persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap proses pengumpulan data dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, yang menjadi tantangan bagi petugas sensus dalam melaksanakan tugas mereka. Selanjutnya, saya akan bahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memperkuat kajian komunikasi persuasif dalam pendataan pemerintah, memperdalam pemahaman tentang metode persuasif saat sensus, menambah pengetahuan mengenai teknik komunikasi organisasi pemerintah seperti BPS, serta membantu mengembangkan model komunikasi efektif untuk program pemerintah yang memerlukan partisipasi masyarakat. Sedangkan manfaat praktis membantu BPS menentukan metode komunikasi persuasif yang lebih efektif, mempermudah petugas sensus berinteraksi di lapangan, serta memberi pemerintah daerah pemahaman yang lebih baik untuk menyusun kebijakan berbasis data. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya sensus penduduk dan reksosek. Untuk slide selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi komunikasi. Komunikasi persuasif adalah pengaruh sukarela terhadap sikap dan perilaku individu yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan mendorong partisipasi dalam program pemerintah. Yang kedua, prinsip persuasif. Prinsip konsisten, komitmen, dan timbal balik merupakan dasar untuk membangun hubungan yang kuat dan memperkuat kepercayaan antara petugas sensus dan masyarakat. Terakhir, strategi komunikasi. Petugas sensus harus memanfaatkan kredibilitas, etika komunikasi, dan pendekatan pintu ke pintu, serta kerjasama dengan pemimpin komunitas untuk meningkatkan partisipasi publik. Selanjutnya, saya akan bahas ringkasan penelitian relevan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah upaya mempengaruhi pandangan, tindakan, atau kepercayaan khalayak melalui pesan yang dirancang secara efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan persuasi dipengaruhi oleh faktor seperti keandalan sumber, daya tarik emosional, dan lingkungan budaya. Petty dan Kakiopo 1986 dalam Journal of Personality and Social Psychology memperkenalkan Elaboration Likelihood Model atau disebut juga ALM yang menjelaskan bahwa perubahan sikap dapat terjadi melalui jalur sentral ketika audiens menimbang argumen secara mendalam atau jalur periferal, yakni melalui isyarat sederhana seperti daya tarik komunikator. Baik, di slide ini ada hasil yang diharapkan dari penelitian. Yang pertama, ada dari strategi komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi komunikasi persuasif yang efektif bagi petugas sensus untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Lalu yang kedua, ada partisipasi publik. Diharapkan adanya peningkatan partisipasi publik dalam pelaksanaan sensus penduduk dan registrasi sosial ekonomi, sehingga data yang dikumpulkan lebih akurat dan representatif. Yang terakhir, rekomendasi bagi BPS.
Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi BPS mengenai pelatihan petugas sensus dan kebijakan pengumpulan data di masa yang akan datang. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Strategi komunikasi persuasif memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan sensus penduduk dan registrasi sosial ekonomi oleh petugas BPS Kabupaten Tangerang. Melalui komunikasi yang jelas, sopan, dan mudah dipahami, petugas sensus mampu membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif responden dalam memberikan data yang akurat. Pendekatan persuasif yang mengedepankan kredibilitas petugas, penggunaan bahasa yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, serta sikap empati yang ramah menjadi kunci dalam mengurangi penolakan dan kesalahpahaman di lapangan. Oke, sekian presentasi mengenai strategi komunikasi persuasif petugas sensus BPS Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan sensus penduduk dan registrasi sosial ekonomi. Bila ada kesalahan kata maupun penerangan materi kurang jelas dipahami, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.